warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Molina, B407 2022. Prodi Matematika Semester 2 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Matlaul Anwar Banten. Nah, pada kali ini saya akan membahas tentang video pembelajaran yang berjudul Geometri Proyektif, di mana pokok bahasannya yaitu sejarah geometri proyektif dan tokoh geometri proyektif. Di sini ada sejarah perkembangan geometri proyektif. Geometri proyektif mulai dipelajari pada periode Renaissance pada abad ke-14 sampai 16, di mana pada periode ini banyak para seniman ingin menggambarkan objek tiga dimensi ke bentuk geometri proyeksi. Nah, proyektif muncul ketika seniman-seniman mencoba teknik baru untuk memperoleh hasil yang bagus dalam memindahkan objek 3D ke bentuk dua dimensi. Karena banyak pelukis susah mengambilkan bagaimana melukis garis sejajar di atas kanvas sebelum adanya geometri proyektif. Jadi, ini seperti latar belakang geometri proyektif untuk muncul. Seperti pada gambar rel kereta api itu merepresentasikan garis sejajar. Salah satu seniman yang paling terkenal adalah Albrecht. Albrecht Dürer lahir pada 1 Mei tahun 1471 dan meninggal pada tanggal 6 April 1528. Beliau merupakan pelukis dan pengukir kayu yang terkenal dari Jerman. Nah, pada saat beliau mempelajari geometri, memiliki tujuan yaitu menampilkan secara nyata semua objek yang ada di sekitarnya. Beliau ini merupakan penemu aturan geometri untuk objek tiga dimensi ke bentuk dua dimensi yang menjadi garis dasar geometri proyektif. Yang selanjutnya yaitu melukis merupakan ide dasarnya adanya geometri proyektif. Itu berasal dari fakta bahwa pemandangan yang diambil dari kenyataan menjadi diproyeksikan pada kaca pelukis, berusaha menampilkan bagaimana melukis garis sejajar. Pada abad ke-17, seorang insinyur dan arsitek bernama Gerard de Sauges dianggap sebagai penemu geometri proyeksi. Meskipun seorang insinyur dan arsitek, de Sauges sangat tertarik dengan konsep proyeksi. Karya-karya milik de Sauges banyak yang tidak terima oleh matematikawan pada saat itu karena tidak memiliki kejelasan yang baik, sehingga pada abad ke-17 geometri ini kurang banyak yang diminati. Selain de Sauges, ada matematikawan lain juga yang bergerak dalam bidang ini, yaitu Blaise Pascal dan Philippe de la Hire. Blaise Pascal berfokus pada penyederhanaan sifat-sifat bagian kerucut sehingga melahirkan teorema Pascal, dan Philippe lebih dikenal dengan karyanya yang berjudul Selection Conical atau bagian kerucut. Philippe de la Hire juga diketahui menggunakan geometri proyektif untuk membuktikan 300 dari 364 teorema Apollonius. Yang pertama ada Gerard de Sauges, seorang matematikawan pendiri geometri proyektif, bagian dari kumpulan matematika Marin Mersenne pada tahun 1588 sampai 1648. Dikenang sebagai pemahat terbaik dan guru perspektif. De Sauges menulis subjek praktikal seperti perspektif pada tahun 1636, pemotongan kayu untuk digunakan dalam pembangunan 1640, Sundial 1640. Yang kedua yaitu Pappus of Alexandria, seorang ahli matematikawan Yunani terkenal. Lahir di Alexandria di Mesir pada tahun 290 Masehi, terkenal sebagai penulis buku berjudul Synagogue dan Collection. Collection adalah hasil karya Pappus yang sangat terkenal yang berisi ringkasan atau ikhtisar matematika dan ditulis pada tahun 340 Masehi atau sebagian menaksir sekitar tahun 320 Masehi. Yang
Yang ketiga yaitu Blaise Pascal, lahir di Clermont-Ferrand pada tanggal 19 Juni 1623 dan wafat pada tanggal 19 Agustus 1662. Seorang matematikawan Prancis, fisikawan, penemu, penulis, dan filsafat Katolik. Blaise Pascal menulis Mystic Hexagram, Essai pour les coniques, Essai on conique, dikirim ke Pere Mersenne di Paris dan kita kenal sebagai Teorema Pascal. Menulis risalah pada subjek geometri proyektif pada usia 16 tahun. Berhubungan dengan Pierre de Fermat pada teori peluang, sangat mempengaruhi perkembangan ekonomi modern dan ilmu sosial. Yang selanjutnya yaitu Philippe de la Hire, lahir di Paris, Prancis pada tanggal 18 Maret 1640 dan meninggal pada tanggal 21 April 1718. Seorang pelukis kelahiran Paris yang menggunakan cara berbeda dalam melukis. Merupakan penulis buku metode grafis Conic Section, sebuah risalah epicycloid, roulets, kokoid, karya-karya Conic Section dan epicloids ditemukan pada pengajaran di Sourges. Yang selanjutnya yaitu ada Gaspard Monge, lahir di Beaumont pada tanggal 9 Mei 1746 dan meninggal di Paris pada tanggal 28 Juni 1818. Seorang ahli matematika Prancis, revolusioner dan penemu geometri deskriptif. Geometri deskriptif adalah sebuah teknik menggambar benda ke dalam koordinat 3 dimensi dalam bidang datar. Monge juga pencipta geometri optikal dan geometri diferensial. Geometri proyektif merupakan batu loncatan dari geometri analitik ke geometri aljabar. Yang keenam, Filippo Brunelleschi, lahir Firenze pada tanggal 15 April 1446, seorang arsitek dan insinyur terkemuka di Renaissance Italia, penemu perspektif linear dan merancang kubah katedral Florence. Lukisan-lukisan yang dikenal pertama dalam linear optik geometris perspektif dibuat oleh Filippo sekitar tahun 1425. Yang ketujuh yaitu ada Jean-Victor Poncelet, lahir di Metz pada tanggal 1 Juli 1788 dan meninggal di Paris pada tanggal 22 Desember 1867, seorang matematikawan Prancis, bapak geometri modern dan pengembang geometri proyektif. Tergabung dalam military engineer, Jean ikut bersama pasukan Napoleon memerangi kerajaan Rusia. Kemudian, ia menjadi tawanan kerajaan Rusia, mempelajari conic section dan pengembangan prinsip dualitas, mengembangkan teorema Poncelet, Steiner, dan teorema terakhir Poncelet. Yang selanjutnya yaitu ada Jacob Steiner, lahir di Stenstorp pada tanggal 18 Maret 1796 dan wafat pada tanggal 1 April 1863, matematikawan Swiss yang bergerak dalam bidang geometri sintetis dan geometri proyektif, menyempurnakan teori dualitas, sangat tidak menyukai aljabar dan analisis, lebih memilih menggunakan geometri murni. Penemu permukaan Steiner. Penentuan permukaan berderajat 4 milik Steiner ketika kunjungannya ke Roma. Dengan setiap bidang singgung memiliki sifat karakteristik yang memotong permukaan sepasang kerucut dalam. Permukaan Steiner juga mengandung 3 garis ganda yang bertemu satu sama lain dalam 3 titik. Mungkin itu saja pembahasan tentang sejarah geometri proyektif dan tokoh-tokoh geometri proyektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.